Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa dengan wajah tak asing dan sekarang berkumis karena perintah dari sang ratu ibu rumah tangga. Insya Allah hari ini kita merapat ke Tasikmalaya untuk berbagi, untuk sharing bersama teman-teman Dasamas atau dai sahabat masyarakat yang ditugas di Lembaga Zakat Al-Azhar bagian di lapangan, yang mana mereka itu sebagai change, agen perubahan di masa depan bagi masyarakat, insya Allah, yang mana kita hanya membersamai mereka. Tugas kita mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, saling transfer. Bukan hanya kita mentransfer, tapi kita pun ditransfer oleh masyarakat sekitar dengan berbagai kearifan lokal yang ada di daerah itu. Selain daripada itu, kita juga mentransfer keterampilan, keterampilan di masyarakat melalui kearifan lokal yang ada di sana. Dan tentunya banyak cerita hiruk pikuk yang harus dilakukan dan harus dikatakan mengapa agen of change atau ketika kita sebut pendampingan ini berbeda dengan yang lain, karena kita lakukan dari sahabat masyarakat ini adalah 24 jam full kita tugaskan di sana, karena kita membuatkan salah satu yang namanya instrumen program, yang mana instrumen program ini adalah sebagai monumennya Lembaga Zakat Al-Azhar, atau Al-Azhar ini menyebut kawah candra di mukanya di bagian lapangan di tiap desa-desa, yang mana untuk saat ini baru satu kabupaten, satu titik yang kita buatkan. Ini adalah sebagai contoh saja. Kita mempersiapkan mereka, yang mudah-mudahan kedepannya desa-desa lain juga terinspirasi dengan permasalahan-permasalahan di lapangan. Yang pertama mungkin diantaranya adalah mengapa ekonomi masyarakat ini semakin merosot, bukan semakin tinggi, tetapi malah semakin merosot. Itu berbagai faktor. Ketika kita baca masalah ekonomi kehidupan di masyarakat, di perkampungan, di pedesaan pada khususnya, yang mana mereka berjibaku di bidang pertanian, peternakan, atau yang disebut hewani atau nabati, yang sekarang diprogramkan pemerintah pusat mengalokasikan dana 20% itu untuk pemberdayaan masyarakat atau ketahanan pangan di bidang nabati atau hewani. Nah, sebenarnya kita sudah bergerak di arah sana dari mulai tahun 2012. Lembaga Zakat Al-Azhar sudah memulai hal itu dengan manajemen konsep, yang mana manajemen konsep ini merupakan sebuah sistem manajemen konsep. Lalu bukan hanya di manajemen konsep yang kita berikan, namun kita bersamai dengan manajemen produksi, manajemen proses, yang mana manajemen proses ini tentu lama. Insya Allah kita membersamai mereka dengan tahapan 3 tahun. Tahun pertama penyadaran dan penumbuhan masyarakat. Di tahun kedua kita lakukan dengan penguatan program yang kita lakukan di lapangan. Yang tahun ketiga itu di pengembangan. Mudah-mudahan di tahun ketiga ini bisa exit pendampingan, bukan exit program, tetapi itu adalah exit pendampingan. Kenapa bukan exit program? Karena kalau exit program yang dikatakan salah ucap, salah niat, ya tentu akan fatal. Maka yang kita lakukan adalah exit pendampingan. Artinya si pendamping itu kita tempatkan di desa lain lagi, karena
ketika sudah dianggap melalui tahapan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sama dari mulai penumbuhan, penyadaran, penguatan hingga pengembangan, maka di tahun ketiga dan menuju keempat ini adalah exit pendampingan. Dikatakan masyarakat di sana sudah mandiri. Apa saja yang kita lakukan diantaranya kita lakukan di 4 sisi, di 4 sektor. Yang pertama tentu adalah di hal yang paling urgent, itu di bidang ekonomi. Yang kedua di bidang keagamaan, yang ketiga di bidang kesehatan, yang keempat di bidang pendidikan. Yang mana di bidang kesehatan ini, yang pertama di bidang ekonomi ini, seperti halnya kita lakukan, mengadakan yang belum ada, menghadirkan yang belum ada, menciptakan, melahirkan. Dan kedua, menguatkan yang sudah ada. Kita membuat suatu komunitas atau kelompok program Al-Azhar ini sendiri, dari namanya yang mulai Saung Ilmu sebagai Islam program, yang di sana ada 4 sektor. Maka sektor ekonominya itu adalah kita menamanya adalah KSM atau kelompok swadaya masyarakat. Di mana KSM ini sebelum kita hadir, tentu mereka di sana sudah ada. Namun apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Apakah efektif atau tidak? Ketika kelompok ini dilanjutkan, maka ketika kelompoknya sudah bagus, tinggal hanya menguatkan berupa sistem, maka kita bantu di bidang itu. Bagaimana kalau di bidang aset? Mereka sementara kelompok sudah ada tetapi aset yang kurang. Sebetulnya aset bisa dicarikan, karena sesuai tahapan kita di 4A, kita punya 4A. Yang pertama adalah asistensi, itu di pendampingan apa yang masyarakat butuhkan. Yang kedua advokasi, terus menyemangati masyarakat, vokasinya kita bangun sistemnya. Yang ketiga baru manajemen aset. Nah, aset ini apakah bisa Al-Azhar ikhtiarkan? Ya mudah-mudahan bisa Al-Azhar mengikhtiarkan untuk aset atau modal kelompok tersebut. Apakah cukup di manajemen aset? Enggak. Tentu kita yang nomor 4A, yang keempat adalah akses atau akses market, kan gitu. Setelah masyarakat bertani, pertaniannya bagus melalui manajemen konsep, manajemen proses atau manajemen produksi, baru ke manajemen hasil. Apakah cukup di manajemen proses, awal dari manajemen konsep, manajemen proses? Tentu enggak, karena kita lakukan juga ada manajemen doa. Nah, yang mana manajemen doa ini adalah kita masukkan di ranah keagamaan. Maka di situ penting adanya kumpul rutin anggota, pada khususnya umumnya masyarakat warga desa sekitar binaan, untuk berkumpul, yang mana kumpul tersebut untuk melakukan sharing dan untuk melakukan pelaporan masyarakat yang mereka lakukan di lapangan. Seperti itu kiranya. Nah, kenapa pula di sektor agama ini sangat penting? Tentu karena ketika kita kembalikan ke sektor keagamaan, mayoritas Indonesia ini adalah Muslim, ya. Seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika agama yang diridhoi oleh Allah ini adalah Islam, lalu kita penganutnya, kita pengikut agama Islam, dan kita tidak melakukan aturan-aturan Islam yang semestinya, maka mohon maaf, sebagus apapun manajemen konsep, sebagus apapun manajemen proses, tanpa dibarengi dengan manajemen doa, jangan harap itu bisa jalan. Nah, maka Al-Azhar menurunkan program setelah prinsip kesejahteraan, maka nomor 2 itu adalah alur pemberdayaan masyarakat secara terukur, sustainable dan komprehensif. Nah, tentu berbicara untuk sustainable ini kita temukan di lapangan berbagai polemik, di antaranya kelompok-kelompok yang sudah jalan, yang dibangun oleh desa tersebut, dibangun oleh pemerintah sebelumnya, ini kebanyakan, mohon maaf, agak fiktif, ya kan? Kenapa? Karena untuk berbicara sustainable, artinya kelompok yang berkelanjutan, ini tentu harus dibangun manajemen, bukan hanya manajemen konsep, bukan hanya manajemen proses, tetapi juga manajemen doa. Maka untuk berbicara sustainable, maka manajemen keagamaan atau manajemen doa ini penting. Doa bersama zikir sekaligus mengaplikasikan
aturan-aturan Islam dalam hukum muamalah, ya. Nah, mungkin kelemahan kita adalah kelemahan saya pada khususnya ketika kita mendakwahkan terkait dengan ibadah dan akidah, tetapi kita tidak mendakwahkan bab muamalah, ya. Tentu ini adalah yang akan menjadi salah satu polemik, menjadi salah satu masalah di lapangan, sehingga masyarakat berpikiran ini adalah dana hibah, ini adalah dana bantuan, sehingga mereka menganggap ya udahlah kalau nggak berjalan juga nggak apa-apa, wong ini duit hibah, wong ini duit zakat, wong ini duit infak, nggak jalan pun nggak apa-apa lah, ini adalah dana kita, modal kita, dana umat, kan seperti itu tanggapan masyarakat. Karena kita menceritakan sumber dana itu wakaf, karena kita menceritakan sumber dana itu dari zakat, dari infak. Nah, maka ada salah satu akad yang dialokasikan untuk tetap sustainable sesuai aturan agama. Apa? Maka diantaranya adalah wakaf, keuangan wakaf. Maka wakaf produktif berbentuk uang lalu disalurkan ke masyarakat. Nah, si kelompok ini sendiri mungkin mereka belum paham. Mereka menyalurkan secara cuma-cuma ke masyarakat tanpa ada akad, tanpa ada apapun. Maka disinilah manajemen doa dibutuhkan, manajemen keagamaan dibutuhkan. Nah, yang dialokasikan contoh seperti di peternakan domba. Kenapa peternakan domba mati nggak ada penggantinya, mati habis, akhirnya nggak bisa diintervensi. Dana pertanian mulai dari gagal panen, rugi sehingga tidak bisa mengembalikan dana, kan gitu. Maka ini kita bangun dengan manajemen sistem, kan, dengan manajemen konsep yang tadi. Maka sistem ini tersebut kita soundingkan, kita sinergikan, kita kuatkan antara ekonomi dan agama. Bukan hanya manajemen ekonomi ingin maju dengan melalui manajemen konsep dan proses, tetapi juga di manajemen keagamaan berbentuk akad-akad syariah yang kita lakukan di lapangan, ya. Maka dengan adanya akad, tentu ini adalah hal yang luar biasa. Contoh kecil, saya bawa cewek tapi bukan istri saya tidak bisa mengkiri bahwa dalam hati ini dosa, ini salah. Kenapa? Karena ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, ini haram hukumnya karena bukan muhrim. Tetapi saya membawa istri saya kok tenang, aman, nyaman, kan gitu, nggak takut digerebek hansip dan lain-lain. Kenapa? Karena ini adalah dimulai daripada akad tersebut. Karena saya dengan istri saya sudah melakukan akad nikah, kan gitu, sesuai syarat rukun yang dilakukan. Hanya seperti sholat itu bisa disebut sah ketika di sana dipenuhi syarat dan rukunnya. Nah, begitupun dalam menanamkan saham, menanamkan aset ke masyarakat, kita kembalikan ke hitah awal, kita kembalikan ke muamalahnya tadi. Bagaimana akad yang dilakukan, akad yang diterapkan ke masyarakat tersebut. Maka ketika akad yang dilakukan kepada masyarakat tersebut, maka insya Allah dana ini akan aman. Karena yang kita lakukan adalah ada akad. Maka akad di sini tentu yang harus dipenuhi adalah syarat dan rukun akad tersebut. Silakan sesuai yang dipahami, yang dimengerti dan dapat diaplikasikan di lapangan, di masyarakat. Mau itu mudharabah syirkahnya, ya, karena kita berbarengan antara si KSM dengan masyarakat, dengan anggota. Silakan lakukan akad, mau itu mudharabah mutlaqo, mau itu mudharabah muqayyadah, atau di pertanian mau itu dialokasikan akad murojaah, akad salam, istisna dan lain-lain. Silakan. Nah, inilah salah satu sistem yang kita lakukan bersama masyarakat di Saung Ilmu KSM-nya tadi, agar sustainable-nya terjaga. Modal atau aset yang diamanahkan ke kelompok intinya tetap bertahan, bahkan bertambah. Lah, kok bisa bertambahnya? Tentu di sini ada manajemen yang harus kita pahami bersama, kan gitu. Apakah harus menguntungkan bagi masyarakat? Ya tentu. Karena dalam bagi hasil, tentu kita lebih besar persentase untuk masyarakat daripada buat si kelompok itu sendiri. Kelompok ini diurusi oleh manusia, dan manusia itu ini membutuhkan. Ya, di zaman sekarang tanpa ada upah, tanpa ada bisaroh, 1001 lah orang yang ke arah sana. Maka kita lakukan pula bagaimana supaya pengurusnya sejahtera, kelompoknya sejahtera. Kelompok sejahtera karena yang diurusi oleh pengurusnya pun sejahtera. Nah, dikembalikan ke masyarakatnya pun yang menggunakan dana amanah tersebut itu adalah menjadi sejahtera, insya Allah. Dan inilah yang kita lakukan
insya Allah sebagai ikhtiar, bukan memerangi gitu kan, bukan memerangi, tapi mudah-mudahan meminimalisir, jangan terlalu banyak angka ribawi di saat ini gitu kan. Bahkan yang paling ngeri ketika kita berbicara riba, akhir zaman ini manusia akan terjerat oleh riba semuanya. Bahkan orang yang ingin memusnahkan riba, bahkan si orang tersebut masuk terperosok ke dalam riba tersebut begitu kan. Ini salah satu fatwa yang sangat ngeri dari guru-guru kita semua. Nah seperti itu, para pemirsa hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu, atau mudah-mudahan di pelatihan yang dimulai dari besok. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa live, dan kita akan berikan materi-materi dan manajemen-manajemen kepada dai sahabat masyarakat tersebut. Bukannya saya bisa gitu kan, tetapi kita sharing aja, intinya nantinya si calon dasamas tersebut mereka sudah mempunyai skill pendidikan, sedangkan kita yang mempunyai pengalaman praktik di lapangan, maka kita sharing dan mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Sekian, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari apa yang saya utarakan barusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya sendiri sebagai pengingat, umumnya bagi semuanya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kang Agus, Bandung.